Salam saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi bersama kami dalam Renungan Kitab Suci edisi Senin 5 Juli 2021. Selamat mendengarkan. Siapakah yang pantas kita andalkan? Renungan ini terinspirasi dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai manusia kita diciptakan oleh Allah dengan segala kemampuan. Dalam banyak hal kita berjuang untuk mengaktualisasikan diri secara sempurna. Oleh karena itu, banyak hal juga kita hasilkan dalam hidup. Melalui kegiatan olah budi, kita melahirkan teori dan ilmu pengetahuan. Melalui kerja fisik, kita menciptakan perubahan-perubahan yang bisa dilihat secara kasat mata. Keberhasilan itu melahirkan satu bentuk kebanggaan yang tiada taranya dalam diri kita. Sayangnya, kebanggaan akan apa yang kita hasilkan kadangkala melahirkan satu bentuk sikap ekstremisme tertentu, di mana pengagungan terhadap keakuan menjadi semakin menonjol. Pengagungan itu tentu bisa melahirkan satu bentuk krisis baru dalam hidup manusia. Krisis itu yang sering kita namakan egoisme. Nada dasarnya adalah aku ada, maka segala sesuatu ada. Semua akan menjadi berarti karena aku ada. Oleh karena aku, kamu jadi begitu, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil ini kita melihat kedua tokoh yang dari pembicaraan atau apa yang mereka katakan terlihat atau terungkap sebagai manusia yang seakan-akan hilang harapan hidup. Tokoh sang pemimpin agama, ia sempat berkata kepada Yesus, "Anakku sudah mati, Tuhan. Tapi saya yakin dengan tumpangan tanganmu saja dia pasti bangkit lagi." Pertanyaannya, bukankah dia adalah seorang pemimpin yang memiliki kuasa untuk mengatur dan menentukan, bahkan berkuasa untuk melarang umatnya untuk mengikuti Yesus? Bukankah dirinya memiliki kuasa untuk memerintahkan para ahli dalam bidang kesehatan untuk menyembuhkan anaknya? Mengapa ia menunjukkan diri sebagai manusia lemah di hadapan Yesus? Itulah gambaran kehidupan kita. Pada saat kita mengalami kejayaan, memiliki sumber kekuasaan, memiliki sarana untuk menguasai yang lain, kita percaya dan hidup sendiri. Merasa diri super dan hebat adalah perasaan yang selalu melekat erat dalam diri kita. Apakah itu kekal? Jika kita melihat tokoh pemuka agama Yahudi ini, kita tentu menyadari
bahwa ternyata kehebatan dan kejayaan kita sebagai manusia bukan sesuatu yang layak kita andalkan sepenuhnya. Itu semua memiliki batasannya. Kepenuhan usahanya untuk menyembuhkan anaknya ada pada Yesus. Tokoh berikutnya adalah seorang perempuan yang telah mengalami pendarahan selama beberapa tahun. Dikisahkan juga oleh penginjil lain bahwa perempuan itu telah mengeluarkan seluruh kekayaan untuk membiayai pengobatannya. Tetapi semua usahanya itu sia-sia belaka. Ia tetap mengalami pendarahan dan malah semakin mengalami penderitaan. Perjuangan terakhirnya adalah menoleh ke arah Yesus dan berjuang untuk mendekati Yesus. Hanya itu. Satu kali saja ia menaruh hati dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Keinginannya untuk sembuh akhirnya tercapai. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dari kisah Injil ini kita akhirnya melihat satu bukti bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang patut menjadi andalan kita semua. Ini keyakinan iman kita sebagai umat Kristen. Dalam hal ini bukan berarti bahwa harta dan segala bentuk kemampuan manusiawi kita tidaklah berguna. Bukan dimaksudkan demikian. Semua hal yang kita miliki boleh kita andalkan, tetapi tetap berusaha untuk tidak menjadikan segala kemampuan manusiawi kita itu sebagai andalan satu-satunya dalam hidup kita. Puncak sandaran hidup kita sebagai orang beriman adalah Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Kalau tidak percaya, kalau saudara-saudari tidak percaya, coba saja menyandarkan sepenuhnya pada segala kemampuan manusiawi, baik dalam bentuk finansial, figur-figur andalan, kekuatan kelompok, dan lain-lain. Silakan mengandalkan pada itu. Nanti akan lihat sendiri hasilnya.